Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, sebuah ruang di mana kita bersama-sama menyelami samudera hikmah dan kisah-kisah penuh inspirasi yang terabadikan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh warisan berharga dari para ulama terkemuka. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah sosok yang begitu istimewa, seorang hamba yang namanya diabadikan oleh Allah SWT sebagai nama sebuah surah dalam kitab sucinya. Dia bukanlah seorang raja, bukan pula seorang nabi, namun kebijaksanaannya menggema sepanjang zaman. Dialah Luqman Al-Hakim. Pendahuluan lengkap, mengenal sosok Luqman Al-Hakim. Di dalam Al-Quran, Allah SWT mengangkat derajat hamba-hambanya yang saleh sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Salah satu sosok yang paling menonjol, yang dianugerahi kehormatan luar biasa, adalah Luqman. Keistimewaannya ditegaskan langsung oleh Allah SWT dalam firman-Nya di awal surah yang membawa namanya. Allah SWT berfirman dalam surah Luqman, ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini menjadi pintu gerbang untuk memahami esensi dari kisah Luqman. Allah secara langsung menyatakan bahwa Dia telah menganugerahkan al-hikmah kepadanya. Hikmah adalah sebuah kata yang dalam maknanya, mencakup kebijaksanaan, pemahaman yang mendalam tentang hakikat sesuatu, kemampuan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, serta ilmu yang disertai dengan pengamalan. Lalu, timbul pertanyaan besar, siapakah sebenarnya Luqman ini? Apakah ia seorang nabi? Disinilah kita merujuk pada penjelasan para mufasir ahli tafsir, salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang monumental, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Imam Ibnu Katsir, setelah memaparkan berbagai pendapat, menyimpulkan dan menguatkan pandangan mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwa Luqman bukanlah seorang nabi, melainkan seorang hamba yang saleh dan seorang hakim ahli hikmah. Beliau adalah Luqman bin Anka bin Sadun, seorang hamba yang berasal dari Habasyah Ethiopia, atau Nubah wilayah Sudan. Dalam riwayat-riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, digambarkan bahwa Luqman dahulunya adalah seorang budak yang memiliki penampilan fisik yang sangat sederhana. Namun, kesederhanaan fisiknya sangat kontras dengan kemuliaan hati dan akalnya. Allah SWT mengangkat derajatnya bukan karena penampilan atau status sosialnya, melainkan karena ketakwaannya. Hal ini menjadi pelajaran abadi bahwa dalam pandangan Islam, kemuliaan sejati terletak pada ketakwaan, bukan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan bagaimana Luqman dapat meraih anugerah hikmah yang agung tersebut. Diriwayatkan bahwa hikmah itu ia peroleh karena beberapa sifat mulia yang melekat pada dirinya, di antaranya kejujurannya dalam berkata, sifatnya yang banyak diam dan merenung tafakur secara mendalam, keyakinannya yang kokoh kepada Allah, sikapnya yang tidak pernah ikut campur dalam urusan yang bukan menjadi urusannya. Dengan demikian, dari pendahuluan ini kita dapat memahami bahwa Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba pilihan Allah, teladan sempurna tentang bagaimana seorang manusia biasa dapat mencapai derajat yang mulia di sisi Allah melalui ketakwaan, kerendahan hati, dan pencarian kebijaksanaan yang tulus. Kisahnya diabadikan bukan untuk menceritakan keajaiban fisik, melainkan untuk mengajari kita tentang keajaiban hikmah yang lahir dari hati yang bersyukur dan tunduk kepada Sang Pencipta. Seperti yang telah disebutkan, Luqman berasal dari Habasyah Ethiopia, atau Nubah negeri Nubia di Sudan. Riwayat-riwayat tersebut seringkali menggambarkan penampilan fisiknya dengan sangat sederhana, seorang pria berkulit hitam, dengan bibir yang tebal, dan telapak kaki yang pecah-pecah. Kisah ini mengandung pelajaran yang sangat dalam tentang standar kemuliaan dalam Islam. Suatu ketika, saat Luqman sedang menyampaikan hikmahnya di tengah kerumunan orang, seseorang menghampirinya dan berkata, bukankah engkau si Fulan, penggembala kambing dari tempat anu? Luqman menjawab, benar. Orang itu bertanya lagi, lalu apa yang mengangkatmu hingga mencapai kedudukan yang kulihat ini? Luqman menjawab dengan 3 hal fundamental. Berkata jujur, menunaikan amanah, meninggalkan apa yang bukan urusanku,
Riwayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak memandang rupa atau status, melainkan hati dan amal. Kemuliaan Luqman terpancar dari dalam, dari hatinya yang bersih dan karakternya yang luhur, bukan dari penampilan luarnya. Kisah pilihan antara hikmah dan kenabian. Ini adalah salah satu kisah paling terkenal yang menjelaskan asal-usul hikmah Luqman. Diriwayatkan bahwa Allah SWT memberinya sebuah pilihan. Melalui ilham atau malaikat, Allah bertanya kepadanya, "Wahai Luqman, apakah engkau ingin kami jadikan sebagai seorang khalifah, pemimpin, nabi, yang menghakimi manusia dengan kebenaran?" Luqman menjawab dengan jawaban yang menunjukkan kerendahan hati dan kebijaksanaan yang luar biasa. "Wahai Tuhanku, jika engkau memberiku pilihan, maka aku akan memilih afiah, keselamatan, kemudahan, dan tidak memilih ujian, bala. Namun, jika engkau telah menetapkan dan memerintahkanku, maka aku akan patuh, karena aku yakin engkau pasti akan menjagaku dan menolongku." Para malaikat yang mendengar jawabannya terkagum-kagum. Allah SWT kemudian memuji jawabannya dan berfirman bahwa karena ia telah memilih dengan tepat, Allah akan menuangkan hikmah ke dalam hati dan lisannya. Pelajaran dari kisah ini sangat mendalam. Luqman memahami bahwa jabatan kenabian adalah sebuah tanggung jawab yang amat berat. Ia tidak merasa sanggup memikulnya atas kemampuannya sendiri, sehingga ia memilih jalan hikmah yang dianggapnya lebih aman baginya. Sikap rendah hati dan kesadaran akan keterbatasan diri inilah yang justru mengangkat derajatnya di sisi Allah. Kisah hati dan lidah. Ini adalah anekdot paling populer yang mendemonstrasikan cara Luqman menerjemahkan hikmah ke dalam tindakan nyata. Suatu hari, tuannya saat ia masih menjadi budak memerintahkannya, "Wahai Luqman, sembelihlah seekor kambing, dan bawakan kepadaku 2 organ terbaik darinya." Luqman pun pergi, menyembelih seekor kambing, lalu kembali dengan membawa hati dan lidah. Beberapa waktu kemudian, tuannya kembali memberinya perintah yang berkebalikan. "Wahai Luqman, sembelihlah seekor kambing, dan buanglah 2 organ terburuk darinya." Dalam riwayat lain, "Bawakan kepadaku 2 organ terburuk darinya." Luqman kembali menyembelih seekor kambing, lalu ia kembali lagi dengan membawa hati dan lidah. Tuannya menjadi heran dan bertanya, "Aku menyuruhmu membawa bagian terbaik, engkau membawa hati dan lidah. Lalu aku menyuruhmu membawa bagian terburuk, engkau juga membawa hati dan lidah. Mengapa demikian?" Luqman menjawab dengan kalimatnya yang abadi, "Wahai tuanku, tidak ada yang lebih baik dari keduanya jika keduanya baik, dan tidak ada yang lebih buruk dari keduanya jika keduanya buruk." Hikmah di baliknya sangat jelas. Hati, al-qalb, adalah sumber niat, keyakinan, dan segala perasaan. Jika hati baik, maka baiklah seluruh jasad dan perbuatan. Jika hati buruk, maka buruklah semuanya. Lidah, al-lisan, adalah penerjemah isi hati. Jika hati baik, lidah akan mengeluarkan kata-kata yang bijak, zikir, dan kebaikan. Jika hati buruk, lidah akan mengeluarkan dusta, ghibah, fitnah, dan keburukan. Kisah-kisah dari riwayat ini memberikan kita konteks yang kaya tentang sosok Luqman. Ia bukan hanya seorang pemberi nasihat, tetapi seorang yang seluruh hidupnya, mulai dari pekerjaannya, karakternya, hingga cara berpikirnya, adalah manifestasi dari hikmah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Bagian ini adalah penyelaman mendalam ke dalam narasi-narasi yang membentuk pemahaman kita tentang sosok Luqman al-Hakim. Imam Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menyajikan kisah-kisah ini bukan sekadar sebagai cerita, tetapi sebagai bukti nyata dari hikmah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita akan membaginya berdasarkan kualitas-kualitas utama yang membuat Luqman istimewa. Kerendahan hati dan kesadaran diri yang mendalam. Ini adalah fondasi dari segala hikmah yang dimiliki Luqman. Kualitas ini paling jelas terlihat dalam kisah monumental ketika ia diberi pilihan oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Luqman diberi pilihan antara menjadi seorang nabi, khalifah atau seorang ahli hikmah. Jawabannya, "Wahai Tuhanku, jika engkau memberiku pilihan, maka aku akan memilih afiah, keselamatan. Namun, jika engkau telah menetapkan dan memerintahkanku, maka aku akan patuh." Pemahaman tentang tanggung jawab, jawaban Luqman bukanlah penolakan terhadap sebuah kehormatan, melainkan sebuah pengakuan jujur akan beratnya amanah kenabian.
Ia sadar bahwa menjadi nabi berarti memikul tanggung jawab atas umat di hadapan Allah secara langsung. Kesalahan seorang nabi memiliki konsekuensi yang luar biasa besar. Ia tidak tertipu oleh gemerlap status nabi. Ia justru melihat beban di baliknya. Ini adalah puncak dari mawas diri, muhasabah, di mana seseorang mengenal betul kapasitas dan kekurangannya di hadapan Allah. Ia membedakan antara meminta ujian dengan menerima takdir. Ia tidak berani meminta ujian berat kenabian, namun jika Allah menakdirkannya, ia siap berserah diri dan yakin akan pertolongannya. Ini adalah esensi dari tawakal yang matang. Karena kerendahan hati inilah, Allah SWT justru mengangkatnya dengan menganugerahkan hikmah, sebab ia terbukti mampu mengemban anugerah tanpa menjadi sombong. Kemuliaan karakter di atas penampilan fisik. Islam datang untuk meruntuhkan standar kemuliaan jahiliyah yang berbasis pada ras, rupa, dan status sosial. Kehidupan Luqman adalah tafsir hidup dari prinsip ini. Narasi utama, riwayat yang menggambarkan Luqman sebagai mantan budak dari Habasyah, dengan kulit hitam, bibir tebal, dan kaki pecah-pecah, adalah riwayat yang sangat penting. Ketika ditanya apa yang membuatnya mencapai kedudukan terhormat, ia tidak menyinggung soal kecerdasan atau kehebatan, melainkan menyebut 3 pilar karakter: jujur dalam berkata, menunaikan amanah, dan meninggalkan urusan yang sia-sia. Kisah Luqman adalah penegasan praktis dari surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Allah seakan-akan menunjukkan melalui Luqman bahwa, wadah, fisik tidaklah penting, yang terpenting adalah isi, hati, takwa, dan akhlak. 3 jawaban Luqman: jujur, amanah, tidak ikut campur urusan orang lain, adalah resep praktis bagi siapa saja yang ingin meraih kemuliaan sejati. Ini adalah pilar-pilar interaksi sosial yang sehat dan diridai Allah. Pemahaman esensial tentang sumber kebaikan dan keburukan. Hikmah bukanlah sekadar kata-kata indah, melainkan pemahaman akan akar suatu masalah. Ini terbukti dalam nasihatnya yang paling ikonik. Narasi utama, kisah ketika tuannya menyuruhnya untuk menyajikan 2 organ terbaik dari sembelihan, lalu di hari lain menyuruhnya menyajikan 2 organ terburuk. Untuk kedua perintah tersebut, Luqman membawa hati dan lidah. Penjelasannya, tidak ada yang lebih baik dari keduanya jika keduanya baik, dan tidak ada yang lebih buruk dari keduanya jika keduanya buruk. Luqman langsung menunjuk pada 2 sumber utama dari seluruh tindakan manusia. Hati, al-qalb, adalah raja yang mengendalikan niat dan keinginan. Lidah, al-lisan, adalah penerjemah atau duta besar dari sang raja. Seluruh peradaban atau kehancuran seorang individu bergantung pada kondisi 2 organ ini. Nasihat ini adalah inti dari proses penyucian jiwa dalam Islam. Untuk memperbaiki diri, mulailah dari memperbaiki hati, niat, keikhlasan, sangka baik, dan memperbaiki lidah, menjaga dari dusta, ghibah, dan perkataan sia-sia. Dengan jawaban ini, Luqman menunjukkan bahwa hikmahnya bukanlah hafalan teori, melainkan pemahaman mendalam tentang psikologi dan spiritualitas manusia. Dengan merangkai kisah-kisah ini, Imam Ibnu Katsir memberikan kita potret utuh seorang manusia yang hikmahnya tidak turun dari langit secara tiba-tiba, melainkan ditempa melalui kerendahan hati, kejujuran, perenungan mendalam, dan pemahaman akan esensi kehidupan. Ia adalah bukti bahwa kebijaksanaan adalah buah dari karakter yang mulia.